An investigation is underway in Japan into why more than 600 children. Ratusan anak di Jepang dilarikan ke unit gawat darurat setelah menonton sebuah episode anime Pokemon yang berjudul Deno Senshi Porygon. Mereka mengalami kejang atau gejala lain seperti mual, napas cepat, dan penurunan kesadaran. Sekitar 12.000 anak yang tidak dibawa ke rumah sakit dilaporkan mengalami gejala ringan. Kok bisa? Dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol merahnya, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Dunia sedang diresahkan oleh wabah virus corona. Pada akhir Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengumumkan situasi darurat global terkait virus yang berawal dari Wuhan ini. Pada saat video ini dibuat, tercatat ada 80.150 kasus yang tersebar di berbagai negara, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 2.701. Semoga virus ini bisa segera diatasi ya. Masih berkaitan dengan wabah, kali ini Citer akan membahas wabah-wabah misterius yang pernah terjadi di dunia. 3 wabah penyakit aneh yang tidak disebabkan oleh virus, bakteri, atau hal lain seperti keracunan makanan. Simak pembahasannya berikut ini. Wabah penyakit tidur di Kazakhstan. Kalau badan sudah kelelahan, hari sedang hujan, memang paling enak tarik selimut lalu tidur. Tapi kalau tidurnya sampai berhari-hari seperti yang terjadi di Kazakhstan, ngeri juga membayangkannya. Penyakit tidur di Kazakhstan mulai muncul sekitar bulan Maret 2013 di desa Kalachi dan Krasnogorsk dan berlangsung selama hampir 2 tahun. Seperti yang diberitakan dalam surat kabar Komsomolskaya Pravda, yang dialami oleh warga desa itu bukanlah tidur biasa. Mereka bisa tiba-tiba tertidur lelap dan mengorok dalam situasi apapun, bahkan saat sedang berjalan. Sebagian penderita ada yang mengalami halusinasi terlebih dahulu sebelum tertidur, dan tidurnya bisa berlangsung berhari-hari. Jika dibangunkan, mereka terlihat seperti ingin membuka mata, tapi tidak sanggup. Setelah bangun, mereka mengeluh pusing, sakit kepala, lemah, tidak ingat apa-apa. Penyakit ini tidak pandang umur, menimpa orang dewasa maupun anak-anak. Lebih dari 140 kasus terjadi di kedua desa tersebut, dan sebagian warga ada yang mengalami beberapa kali. Para peneliti, termasuk ahli gangguan tidur, kebingungan dalam mencari penyebab penyakit misterius itu. Berbagai teori mulai bertebaran di masyarakat. Ada yang berprasangka buruk, menganggap peristiwa itu sebagai kesengajaan yang diciptakan oleh pemerintah, karena pemerintah berniat menjadikan desa mereka sebagai resor mewah. Ada sebagian dokter yang awalnya menduga para pasien keracunan vodka palsu, tapi kemudian menyebut diagnosis encephalopati, semacam penyakit otak, setelah melihat penyakit itu mewabah. Namun teori yang paling populer saat itu adalah keracunan karbon monoksida. Di sekitar desa ada sebuah tambang uranium yang sudah ditutup puluhan tahun yang lalu setelah keruntuhan Uni Soviet. Dulu, akibat keberadaan tambang itu, desa Krasnogorsk menjadi seperti kota hantu yang hanya dihuni oleh sekitar 130 orang dari sebelumnya 6.500 orang. Tambang tersebut diduga menyebabkan peningkatan level karbon monoksida dan hidrokarbon dalam udara. Menurut Deputi Perdana Menteri Kazakhstan, Berdibek Saparbayev, kadang-kadang terjadi peningkatan kadar konsentrasi karbon monoksida di sekitar tambang, meskipun tambang sudah ditutup. Akibatnya kadar oksigen menurun, dan itulah yang menyebabkan penyakit tidur. Apakah benar tambang itu sumbernya? Memang ada kemungkinan karbon monoksida yang menyebabkan fenomena aneh ini, tapi tidak semua peneliti sepaham.
Seorang ahli paru-paru bernama Claude Piantadosi berpendapat bahwa karbon monoksida memang bisa menyebabkan seseorang tidak sadar. Tapi itu terjadi bila ada pembakaran. Jadi mengapa tambang uranium yang sudah tidak aktif bisa melepaskan karbon monoksida? Pendapat ini diperkuat oleh Profesor Andrew Stolbach, Kepala Toksikologi Rumah Sakit Johns Hopkins. Menurut Profesor Andrew, keracunan karbon monoksida tidak akan membuat orang tiba-tiba langsung tertidur. Ada perjalanan gejala yang berlangsung lambat. Dimulai dengan mual, sakit kepala, linglung, kemudian tidak sadar. Jika manusia menghirup karbon monoksida dengan konsentrasi tinggi, manusia akan koma. Departemen Kesehatan Kazakhstan juga telah melakukan pengecekan pada lebih dari 7.000 rumah di sekitar tambang, tapi tidak menemukan level radiasi atau logam berat yang cukup tinggi. Tes kadar karbon monoksida dalam darah juga dilakukan pada pasien, dan hasil tesnya normal. Karena dokter-dokter terbaik di Kazakhstan tidak menemukan ada yang aneh dalam tubuh pasien, dan tidak ada korelasi yang pasti antara gejala yang ada dengan lingkungan sekitar. Satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah penyakit psikogenik massa, atau yang lebih dikenal sebagai histeria massa. Meskipun tidak ada bukti pasti yang menunjukkan penyebabnya adalah tambang uranium, pemerintah tetap dengan keputusannya untuk mengevakuasi warga dari 2 desa tersebut. Next, wabah menari. Pada pertengahan bulan Juli 1518, seorang perempuan bernama Trofea mulai menari tanpa musik di jalanan kota Strasbourg, entah untuk alasan apa. Warga kota yang menontonnya tampak terhibur. Mereka tertawa dan bertepuk tangan, mengagumi semangatnya. Trofea tidak mengacuhkan ajakan suaminya untuk berhenti, dan terus menari sampai hari mulai gelap dan akhirnya dia tumbang akibat kelelahan. Keesokan paginya, dia bangun dan mulai menari lagi dengan kaki yang masih bengkak, tidak peduli dengan rasa lapar dan haus yang dialaminya. Sebagian penonton mulai gelisah, bingung melihat kegilaan yang dilakukan oleh Trofea. Tapi pada hari berikutnya beberapa penonton malah ikut menari bersamanya. Pada hari ke-6, beberapa warga kota membawa Trofea ke Saverne untuk diobati di kuil yang dibangun untuk Santo Vitus. Banyak yang percaya kegilaan Trofea terjadi akibat kemarahan Santo Vitus terhadap para pendosa, dan hanya berkat dari Santo Vitus yang bisa menyembuhkannya. Ternyata kegilaan itu masih berlanjut. Orang-orang yang ikut menari bertambah banyak. Dalam waktu seminggu setelah Trofea mulai menari, sudah lebih dari 30 orang bergabung. Dalam waktu sebulan, ada 400 warga kota Strasbourg yang menari bersama. Tangan mengayun-ayun, tubuh bergoyang kiri kanan, dan pakaian basah oleh keringat. Jarang sekali mereka mau berhenti untuk makan atau minum, dan tampak kelelahan dengan kaki yang lecet. Namun tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Anehnya, tidak ada ekspresi gembira di wajah mereka. Tatapan mereka kosong. Banyak dari mereka yang menjerit kesakitan dan meminta ampun. Pemerintah kota bingung menghadapi fenomena itu. Pihak gereja saat itu yakin bahwa kegilaan yang terjadi adalah akibat kemarahan dari Santo Vitus. Tapi pemerintah memilih mendengarkan pendapat dari para dokter. Dokter mengatakan para penari jalanan itu mengidap penyakit alami yang disebabkan oleh darah yang kelewat panas. Para dokter percaya bahwa mengeluarkan darah buruk dari tubuh bisa menyembuhkan atau bahkan mencegah banyak penyakit. Dalam kasus wabah menari, perlakuan yang disarankan adalah dengan membiarkan para penari menari sampai puas dan akhirnya berhenti karena kelelahan. Pemerintah kota melaksanakan saran itu. Dua aula dibuka,
pasar dirapikan, dan panggung-panggung kayu dibangun sebagai tempat khusus untuk menari. Para penari jalanan digiring ke tempat-tempat baru itu. Pemerintah bahkan menyediakan peniup seruling dan penabuh gendang sebagai band pengiring, dan membayar laki-laki kuat untuk memegangi penari yang mulai kelelahan. Tapi sayangnya rencana itu tidak berjalan dengan baik. Situasi makin buruk. Beberapa orang tewas akibat serangan jantung, stroke, dan kelelahan. Pemerintah kota lalu memerintahkan pembongkaran panggung dan melarang hampir segala jenis tarian dan musik. Selain itu, pemerintah mengirim para penari jalanan itu ke kuil Santo Vitus, di mana Tropea menjalani pengobatan. Para pastor bekerja keras untuk mengobati mereka dengan ritual tertentu. Dan mereka akhirnya sembuh. Pada awal bulan September, kegilaan di kota Strasbourg reda. Apa yang sebenarnya terjadi di Strasbourg? Beberapa sejarawan modern berpendapat bahwa wabah menari pada saat itu disebabkan oleh jamur api yang hidup pada batang gandum yang basah. Jamur ini bisa menyebabkan gerakan tidak terkontrol dan halusinasi. Tapi sejarawan John Waller mematahkan teori ini dalam bukunya yang berjudul A Time to Dance, A Time to Die pada tahun 2009. Memang benar, jamur api bisa menyebabkan halusinasi dan kejang, tapi juga menghambat aliran darah. Seseorang yang keracunan jamur api tidak akan mungkin bisa bangun atau berdiri selama berhari-hari. Menurut John Waller, para penari itu mengalami histeria massa. Pada tahun 1518, Strasbourg sedang mengalami masa paceklik, banyak yang mati kelaparan. Situasi politik pun tidak stabil. Penyakit sifilis dan cacar air menyebar kemana-mana. Semua ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. John Waller percaya bahwa stres yang dialami saat itu tidak bisa lagi ditoleransi, sehingga akhirnya diwujudkan dalam bentuk menari gila-gilaan. Next. Kejang Pokemon. Sekitar bulan Desember 1997 di Jepang, terjadi wabah yang aneh. Menurut laporan, ada 685 anak mengalami kejang atau gejala lain seperti muntah, mual, napas cepat, dan penurunan kesadaran. Ratusan anak itu dilarikan ke unit gawat darurat setelah menonton sebuah episode anime Pokemon yang berjudul Deno Senshi Porygon. Sekitar 12.000 anak yang tidak dibawa ke rumah sakit dilaporkan mengalami gejala ringan. Apa penyebabnya? Dalam episode yang ditayangkan tanggal 16 Desember 1997 itu, pada menit ke-20, dikisahkan Pikachu sedang berjuang untuk membebaskan monster bernama Porygon dari penjara digital. Pikachu diserang oleh sebuah rudal virus komputer, sehingga Pikachu melemparkan jurus petir untuk menghentikan rudal tersebut. Terjadilah ledakan yang mengeluarkan cahaya berwarna biru dan merah, berkedip-kedip dan menyilaukan. Dalam adegan itu, dua teknik anime, paka-paka dan flash digunakan dan tampak sangat intens. Pada saat inilah penonton mulai mengalami sakit kepala, mual, penglihatan kabur, kejang, atau pingsan. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan di seantero Jepang. Media Jepang menyebutnya Pokemon Shock. Akibat kejadian tersebut, episode ini tidak jadi ditayangkan di negara lain. Anime Pokemon sempat berhenti tayang selama 4 bulan dan baru kembali ke TV Tokyo tanggal 16 April 1998. Diagnosis dokter saat itu adalah penyakit epilepsi fotosensitif yang memang sudah diderita sebelumnya oleh sebagian anak. Epilepsi jenis ini terjadi karena adanya rangsangan visual tertentu. Dalam kasus Pokemon, yang memicu gejalanya adalah cahaya berkedip-kedip menyilaukan berwarna merah biru dalam adegan ledakan. Tapi para ahli masih kebingungan untuk menemukan penyebab mengapa ribuan anak lainnya juga mengalami gejala serupa meskipun ringan. Sebagian besar anak-anak itu tidak mengidap epilepsi fotosensitif.
Akhirnya sebuah teori yang cukup meyakinkan muncul pada tahun 2001 ketika seorang peneliti bernama Benjamin Radford yang mempelajari secara mendalam tentang fenomena Pokemon Shock menjelaskannya dalam Southern Medical Journal. Benjamin Radford menggali rekaman dan laporan yang pernah dibuat dan menemukan fakta penting. Anak-anak itu tidak kejang secara simultan saat episode itu ditayangkan. Banyak anak-anak menonton episode tersebut pada hari pertama penayangan, tapi banyak juga yang menonton di hari berikutnya, setelah berita di media ramai menayangkan dan rumor tentang Pokemon Shock tersebar di sekolah. Menurut Radford, memang ada sekitar 600 anak yang benar-benar merasakan sakit kepala, kejang, dan mengalami masalah pernapasan. Tapi 12.000 anak lainnya baru memperlihatkan gejala 2 hari kemudian, setelah semua anak-anak di sekolah membicarakannya. Wabah itu meluas bukan karena epilepsi fotosensitif bisa menular, melainkan akibat sebuah kondisi yang dikenal sebagai histeria massa. Ribuan anak lainnya yang mengeluhkan terkena gejala yang sama terpengaruh oleh berita yang beredar, sehingga mereka panik dan stres. Mereka yakin bahwa penyakit itu juga akan menimpa mereka, dan akhirnya menimbulkan reaksi fisik, seperti mual atau gejala lain. Oke, demikian 3 kisah wabah misterius yang pernah terjadi di dunia ini. Menurut kalian wabah mana yang paling aneh? Apakah kalian percaya penyebabnya adalah histeria massa? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya.